Selanjutnya yaitu ada pikiran dan bahasa. Siregar menjelaskan dalam jurnalnya yaitu bahasa dan pikiran di era digital. Secara filsafat modern, René Descartes memaparkan bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang terpisah, yaitu tubuh atau res extensa dan jiwa atau pikiran yaitu res cogitans. Pemikiran atau pandangan ini dikenal sebagai dualisme. Namun, Gilbert Ryle, seorang filsuf analitik asal negara Inggris, mengkritik keras pandangan René Descartes ini. Dia menyebutkan sebagai the ghost in the machine atau hantu yang seolah bersemayam di dalam tubuh namun tidak bisa dijelaskan secara fisik. Menurut Ryle, pemisah antara tubuh dan pikiran seperti itu adalah kekeliruan kategori. Dia menegaskan bahwasanya pikiran itu bukan entitas misterius yang berdiri sendiri, melainkan dapat dikenali dan diekspresikan melalui perilaku, termasuk juga melalui bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud bukanlah hanya lewat tindakan fisik, tetapi juga melalui bahasa, baik lisan maupun tertulis. Ryle mengatakan bahwa pikiran bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi dapat dikenali juga melalui bagaimana seseorang bertindak dan berbicara. Seperti contohnya yang nyata itu sangat terlihat di media sosial. Dalam budaya digital sekarang, orang seringkali mengekspresikan emosinya, kecemasannya, keamarahannya, bahkan trauma melalui konten-kontennya seperti TikTok, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. Konten seperti contohnya aku capek, pura-pura kuat, itu adalah bentuk verbal dari pikiran dan perasaan. Bagi Ryle, ekspresi ini bukan cuma refleksi pikiran, melainkan juga pikiran itu sendiri sedang bekerja. Bahasa bukan hanya jendela ke dalam pikiran, tetapi juga ruang tempat pikiran itu membentuk dirinya sendiri. Buktinya, meme atau candaan itu sebagai bahasa pikiran yang kolektif. Bukti lain atau fenomena lain yang menarik adalah meme internet. Meme sering dianggap hiburan semata, tetapi juga sebenarnya mengandung lapisan psikologis dan sosial yang dalam. Misalnya meme yang berbentuk mager banget hidup. Nah, itu secara tidak langsung mengekspresikan kelelahan batin masyarakat, tetapi dengan cara yang lucu dan ringan. Meme ini menjadi simbol atau bentuk bahasa kolektif yang menampung dan menyebarkan cara pandang terhadap dunia. Dia menyampaikan pikirannya yang sering sekali tidak diungkapkan secara langsung. Jadi, dalam sudut pandang atau pemikiran Ryle, meme bukanlah hanya mencerminkan pikiran, tetapi membentuk cara orang berpikir, merasa, dan memahami dirinya sendiri. Media sosial membuat kita sadar bahwa pikiran bukan hanya ada di dalam kepala, tapi dibentuk oleh proses berbahasa. Bahkan saja seseorang bisa baru menyadari bahwa apa yang ia rasakan setelah menulis status atau story atau membuat curhatan online di media sosial. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya menggambarkan pikiran, tetapi juga menciptakannya. Ini sejalan dengan kritik Ryle terhadap Descartes. Pikiran bukanlah sesuatu yang terpisah dari tubuh atau tindakan. Pikiran muncul dan dikenali justru dari bagaimana seseorang berinteraksi, menulis, berbicara, dan berekspresi termasuk di ruang digital.